Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Oktavia Srianti, NIM 23053026. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zul Afdal MPD selaku dosen mengampu mata kuliah ekonomi regional. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep ekonomi regional. Pertama, ada pengertian ekonomi regional, yaitu cabang ilmu ekonomi membahas interaksi ekonomi antar wilayah serta pengaruh faktor lokasi terhadap alokasi sumber daya. Karakteristiknya itu multidisiplin, itu bekerja sama dengan geografi, tata ruang, pertanian, sosiologi, mempelajari sistem pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam batas ruang tertentu. Faktor determinan itu sumber daya alam, kewirausahaan, distribusi tenaga kerja, teknologi dan infrastruktur, dan perdagangan antar wilayah. Perbedaan ekonomi regional dengan ekonomi pembangunan. Ekonomi regional itu perbedaan atau hubungan antar wilayah, sedangkan untuk ekonomi pembangunannya itu variabelnya makro atau moneter fiskal. Kalau ekonomi regional ini pengaruh kotanya ke hinterland, sedangkan untuk ekonomi pembangunannya itu kebijakannya impor ekspor. Kalau ekonomi regional ini arus modal dan tenaga kerja, maka ekonomi pembangunan itu tahap pertumbuhan nasional. Banyak model ekonomi pembangunan itu diadopsi untuk analisis regional. Landasan teoritisnya itu ada tokoh dan teorinya. Salah satunya itu ada Walter Isar, itu tahun 1956, itu mengenai location and space economy. Dan juga ada Alfred Weber, itu tahun 1929, itu lokasi industri. Kontribusi Isar ini menegaskan bahwa faktor ruang itu mempengaruhi perilaku ekonomi. Tujuan ekonomi regional ini itu kesempatan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga di tingkat wilayah. Pengelolaan ekonomi regional di Indonesia itu ketimpangan pembangunan antar wilayah. Faktanya ketimpangan antara salah satunya itu Kabupaten Minahasa dan Kota Manado, di mana Kota Manado ini tumbuh dengan sektor jasa perdagangan, sedangkan Kabupaten Minahasa ini bergantung pertanian dan perikanan. Skala nasional itu ketimpangan barat versus timur Indonesia itu Papua dan Maluku yang masih tertinggal. Penyebabnya konsentrasi infrastruktur di perkotaan dan minimnya investasi di sektor produktif pedesaan. Ketidakefektifan desentralisasi fiskal. Permasalahan itu disparitas produktivitas belanja daerah tertinggal dan non tertinggal, dan juga ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat yaitu DAU dan DAK. Dominasi wilayah inti. Wilayah inti ini adalah Jakarta, konsentrasi infrastrukturnya, ekonomi dan populasi. Wilayah ekonomi itu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Timur, dan lainnya. Konsekuensinya adalah pembangunan timpang, perlunya investasi infrastruktur dasar dan pengembangan industri lokal. Peran ekonomi regional itu yang pertama itu alat perencanaan dan evaluasi pembangunan, yang kedua identifikasi sektor unggulan, yang ketiga mendorong integrasi dan kerjasama antar wilayah, yang keempat landasan kebijakan pengentasan ketimpangan. Ukuran-ukuran ekonomi regional ini ada indikator produktivitas. Kelompok indikator yang pertama ada produk domestik regional bruto, yang kedua produktivitas tenaga kerja regional, yang ketiga produktivitas modal regional. Produk domestik regional bruto atau PDRB ini itu nilai total barang dan jasa yang diberikan unit produksi dalam suatu wilayah selama 1 tahun. Ada dua pendekatan harga, itu harga yang berlaku, nilai produksi berdasarkan harga pasar saat ini, dan harga konstan menggunakan harga tahun dasar mengukur pertumbuhan produktivitas tenaga kerja regional itu tingkat efisiensi tenaga kerja dalam menghasilkan output. Itu ada rumusnya, produktivitas TK sama dengan PDRB dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Faktor pengaruhnya itu ada modal fisik, modal manusia, perdagangan, upah real, teknologi, dan IPM. Produktivitas modal regional yaitu efisiensi penggunaan modal, infrastruktur, peralatan, teknologi dalam menghasilkan output. Faktor pengaruhnya itu tingkat investasi, inovasi teknologi, kualitas infrastruktur, modal manusia, dan juga kebijakan pemerintah. Indikator pendapatannya itu ada kelompok indikatornya. Yang pertama ada pendapatan per kapita regional dan juga distribusi pendapatan. Pendapatan per kapita regional ini adalah rata-rata pendapatan diterima setiap penduduk dalam suatu wilayah.
keterbatasannya itu tidak mencerminkan ketimpangan distribusi, bisa saja menjadi pendapatan terkonsentrasi pada kelompok kecil. Distribusi pendapatan ini adalah gambaran pembagian pendapatan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Faktor pengaruhnya itu pendidikan, struktur pajak, upah, teknologi, pengangguran, dan investasi. Alat ukur distribusi pendapatan ada koefisien Gini, dan juga ada kurva Lorenz. Teori lokasi ini adalah teori menjelaskan bagaimana pelaku ekonomi itu menentukan lokasi paling optimal untuk kegiatan produksi atau usahanya. Teori lokasi klasik itu ada 3 faktor utama: biaya transportasi, biaya tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi. Konsep aglomerasi ini adalah aglomerasi sendiri itu proses berkumpulnya aktivitas ekonomi suatu wilayah sehingga membentuk konsentrasi ekonomi. Jenis-jenisnya itu ada yang pertama aglomerasi lokalisasi, yang kedua ada aglomerasi urbanisasi. Manfaat dari aglomerasi ini ada yang pertama ada efisien produksi, peningkatan inovasi, pertumbuhan ekonomi wilayah, dan peningkatan daya saing industri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.